Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulai kebaktian minggu kita. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari nomor 585 ayat 1 dan 2. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi
dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di sorga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi kami di dalam perjalanan kami menuju ke kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkan dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi kita dengarkan firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang tertulis di Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Demikian bunyinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama minta kekuatan kepada Tuhan, agar kita dikuatkan di dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melalui sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita,
Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihani kami, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tuhanlah sumber kekuatanku, ku sungguh mengasihimu. Dengan segala perbuatanku, dengan segenap hatiku, Kau menyinari diriku sampai ke ajalku. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, yang tertulis di Ester 9 ayat 15 sampai 19. Kita baca firman ini secara responsoria.
Demikian firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi di Susan pada hari ke-14 bulan Adar. Juga dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang-barang rampasan tidak mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal ini terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu hari ini. Minggu ke-18 Dung Trinitatis, tanggal 3 Oktober 2021 dengan topik Haluaun Sian Debata, Keselamatan dari Tuhan. Warta umum. Jemaat meninggal. Senin 27 September 2021 telah meninggal dunia Ibu Porman Boru Gultom Opung Si Jeremy Boru, umur 67 tahun, dari Jalan Jelatik, Pasar Dupa, Sektor Wonorejo. Sabtu 2 Oktober 2021 telah meninggal dunia Rosiana Heldawati Borusianipar, umur 55 tahun, dari Jalan Riau Gang Damai nomor 20, Sektor Padang Bulan 1. Minggu hari ini 3 Oktober 2021 diadakan kebaktian di rumah duka pukul 10.30 WIB, dipimpin oleh Pendeta Rita H. Simanjuntak. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia. Pelayanan minggu hari ini 3 Oktober 2021, Pendeta Bakti J. Situmorang MTH melayani di HKBP Pandau Permai pukul 10.30. Penghiburan minggu hari ini 3 Oktober 2021 pukul 13 WIB, diadakan penghiburan bagi keluarga Hutapea almarhum, P. Boru Gultom almarhum Opung Si Jeremy, Jalan Jelatik Pasar Dupa Sektor Wonorejo, dipimpin oleh Diakones Ruslina Hutapea. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Wonorejo untuk mengikuti penghiburan tersebut. Bunga altar yang menyusun bunga altar bulan Oktober 2021 dari Sektor Padang Bulan 3. PHD INA HKBP Pekanbaru, Selasa 5 Oktober 2021 diadakan PHD INA HKBP Pekanbaru di gereja pukul 15 WIB. Diharapkan kehadiran INA Huria untuk mengikuti PHD tersebut. Rapat INA Seresot HKBP Pekanbaru Selasa 5 Oktober 2021 diadakan rapat INA Seresot HKBP Pekanbaru bertempat di konsistori dimulai pukul 16.30. Peserta dari Huria Pagaran 3 orang. Panitia pembangunan gereja kita membuka tender pengecatan dinding dalam gereja dengan luas kurang lebih 1.200 meter persegi. Masa pekerjaan 14 hari kerja setelah ditetapkan pemenang tender. Bagi jemaat yang akan mengikuti tender dapat menghubungi Amang Insinyur RH Siahaan, Ketua Panitia Pembangunan, dengan HP yang ada di warta jemaat pada hari kerja Senin sampai Sabtu 4-9 Oktober 2021 pukul 10-12 bertempat di kantor Huria. Suara Diakonia. Ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 3 sampai dengan 9 Oktober 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita doakan jemaat yang sakit baik dalam perawatan pemulihan maupun yang sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat yang ada pada kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan remaja pemuda yang beribadah pada saat ini di hari ini minggu ke-18 setelah Trinitatis. Dan juga Bapak, Ibu, dan keluarga yang beribadah di rumah, kami juga menyapa dari gereja ini. Kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki bulan Oktober, itu semua karena kasih Tuhan. Dan kita bersyukur kondisi kita semakin membaik. Mudah-mudahan dari kondisi pandemi menurun kepada epidemi dan menurun lagi ke endemi. Artinya kita masih harus tetap menjaga protokoler kesehatan supaya semuanya dapat berjalan dengan sukacita, kita merasakan keadaan yang lebih membaik ini. Oleh karena itu mari kita menerima khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita yang menyapa kita hari ini dari surat Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacanya, mari kita ikuti di dalam hati yang teduh. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas Madihita. Langsung saja kita menerima apa pesan dari khotbah kita hari ini. Dengan topik minggu kita, keselamatan dari Tuhan. Haluaun sian debata. Pesan apa yang mau kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, di tengah-tengah keluarga kita, di dalam pekerjaan, usaha kita, dalam studi kita, dalam keseharian kita. Yang pertama, renungan dari teks kita yang pertama adalah, mari kita lihat juga di layar. Keselamatan yang dianugerahkan kepada kita adalah keselamatan yang besar dan terindah. Keselamatan yang dianugerahkan kepada kita adalah keselamatan yang besar dan terindah. Keselamatan yang besar maksudnya bukan keselamatan yang sembarangan. Bukan keselamatan yang tidak berharga. Keselamatan yang murahan. Tapi keselamatan yang sempurna yang kita terima di dalam Yesus. Itulah yang dianugerahkan kepada kita. Keselamatan yang besar maksudnya tidak lagi keselamatan yang dimaksud di sini, keselamatan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Tetapi untuk semua berlaku keselamatan itu. Karena keselamatan yang dianugerahkan itu sangat berharga melalui darah Yesus yang mati disalibkan untuk kita. Di tengah-tengah situasi di mana banyak orang hanya mementingkan keselamatannya sendiri, justru hari ini kita diberi semangat
melalui firman Tuhan bahwa keselamatan dari Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kita, itulah keselamatan yang paling besar dan terindah dan yang akan kita syukuri. Saya katakan ini zamannya di mana orang ilmu selamat diri. Di tengah-tengah keluarga pun itu terjadi. Sudah banyak rumah tangga yang tidak lagi saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang penting saya selamat. Mungkin kita sudah pernah mendengar ilustrasi itu, ada suami istri yang berjalan di salah satu daerah yang penuh dengan pohon-pohon gitulah, seperti hutan. Lalu sang bapak, sang suami mengatakan kepada istrinya, "Omak ni butet, bagaimanapun, apapun yang terjadi, kalau kau tetaplah kau menjadi pasangan hidupku selamanya. Daktar gati hukuda beinang. Mau badai apapun, tantangan apapun yang datang, bahkan saat ini, kaulah segalanya." Kurasa marga berdiri dua mata itu. Emma tuh inai natai itu. Baru si regar marah natai. Binereng mak. Rupanya mereka tidak sadar ada sapi yang mengamuk datang dengan tiba-tiba. Ya, dengan secepat kilat sang bapak atau suami langsung melarikan diri, menyelamatkan dirinya, mencari pohon untuk dipanjat. Meninggalkan tadi inata omak disibute tom. Sedangkan istrinya diam aja dan berdoa tuh, tolong saya. Karena sapi itu sudah mengamuk begitu. Dan mendekat. Dan semakin mendekat. Sang suami sudah selamat di atas, istri di bawah. Tapi sapi itu rupanya hanya mendekat dan hanya dekat begitu kepada sang istri. Lalu pergi, tidak diapa-apai. Lalu dengan secepat kilat turun amatai. Wah, kayak mana tadi mak? Selamat kau, aduh. Puji Tuhan lah. Tidak diapa-apai kau ya mak? Iya, saya tidak diapa-apai, saya berdoa. Tapi ada tadi dibisikkan sapi itu sama aku katanya. Apa rupanya? Kolak kata du ya matami. Pembohong dui. Situasi sekarang ini orang lebih mementingkan diri sendiri. Yang penting saya selamat. Yang penting keluarga saya selamat, safe. Orang lain, gua peduli itu. Tapi ada tawaran yang sangat indah sekarang melalui surat Ibrani ini. Dikatakan tadi bahwa keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, itulah keselamatan yang besar dan terindah. Maka nikmati dan syukurilah keselamatan itu. Jangan mencari-cari keselamatan lagi ke tempat yang lain. Yesus jelas mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekalipun dunia ini menawarkan hal yang berbunga-bunga. Hal yang keren. Anak-anak muda sekarang senang dengan yang keren-keren. Pendeta yang keren. Pelayan yang keren. Teman yang keren. Tapi jangan salah. Itu kadang membuat kita menjadi orang yang tidak keren. Orang yang keren di dalam Tuhan adalah jika dia memiliki prinsip dan tertanam di dalam hatinya. Sekali mengikuti Yesus tetap Yesus. Jangan ragu-ragu lagi Bapak Ibu. Bisa saja ditawarkan di sana, ini jalan keselamatan. Sekarang semua menawarkan itu. Ini jalan keselamatan. Tapi akhirnya membawa kita kepada kebinasaan dan kehancuran. Maka syukur, nikmatilah keselamatan yang diberikan Tuhan itu. Itu bukan murahan. Itu tidak main-main itu. Darah. Darah tidak terbeli dunia ini. Maka bersyukur dan nikmatilah.
Karena apapun katanya, kita beribadah, kita berdoa, kita bekerja, ada satu tujuan kita, yaitu beroleh keselamatan, surga. Agama-agama menawarkan surga loh. Adat kita itu menawarkan surga loh. Adat, adong diau, adong todong. Ya? Surga itu, kalau kita memiliki, itulah surga kita. Tapi firman Tuhan mengatakan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menghantarkan kita kepada keselamatan selain Yesus Kristus. Yang kedua, pesan yang kedua adalah hidup beriman harus diisi dengan penelitian yang kritis, teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu tadi kita bisa lihat di ayat 2 itu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, harus kita kritisi dulu. Harus kita teliti, benar atau tidak ini. Jadi Kristen itu tidak ikut-ikutan. Sudah kalau ke gereja, orang ke gereja lah saya. Bukan asal-asalan. Kita diberi Tuhan hak akal sehat, pengertian, adalah untuk kita bisa meneliti, mencermati, ini benar gak dari Tuhan ini? Ini ajaran yang benar gak ini? Makanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan, ayo kita baca bersama. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apa dasar kita menguji segala sesuatu ini? Hanya firman Tuhan. Maka orang yang tidak mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, siap-siaplah kamu ditelan oleh zaman ini. Maka ujilah segala sesuatu, telitilah. Ini bisa dipertanggungjawabkan enggak? Setiap saat ada saja pesan-pesan yang datang ke HP kita itu, ada saja tawaran-tawaran yang datang kepada kita. Banyak yang terpengaruh, banyak yang disesatkan, banyak yang disesatkan oleh berita hoax, banyak. Karena dia tidak mau meneliti ini benar atau tidak. Nah, firman Tuhan ini memberikan kepada kita pencerahan untuk kita bisa meneliti kritis apa yang terjadi sekarang ini. Kalau kondisi kita semakin menurun, harus kita tetap kritis. Kira-kira apa ini? Jangan terhanyut. Maka memang Kristen itu, orang-orang beriman itu harus orang-orang yang cerdas secara iman, secara rohani. Anak-anak kami generasi muda, kritislah. Ini memang saya baca penelitian. Ini karena gadget ini, internetisasi ini, anak-anak muda kita sekarang, anak-anak kita itu jadi sulit berbicara, sulit berkomunikasi. Kenapa? Karena hari-harinya itu hanya handphonenya saja. Dia komunikasi melalui WA, melalui Instagram. Kalau di sana dia bisa berbicara, tapi kalau langsung, karena memang HP ini tidak mengenal batas lagi. Di meja makan pun sudah mau makan, ini HP tetap. 5 orang di rumah, 5 orang memiliki semua HP. Coba bayangkan. Kalau WA kita tidak dibalas, tidak dibaca, tidak di-read, tidak warna biru, kita uring-uringan. Tadi pagi kita kirim, nanti pulang gereja, belum dibaca, wah apa ini kan itu. Kalau di dalam Alkitab ada puasa, tidak makan, tidak minum, zaman sekarang puasa tidak menggunakan HP. Ayo berani enggak? Dulu kita tidak ada HP ini pun bisa hidup. Kok sekarang kenapa ya? Ngau godang balat joni HP tahun, siap balat jot tamanga do minum. Kalau dulu ada seorang pemuda menulis jatuh cinta kepada seorang gadis, pengalaman-pengalaman itu, pasti dia menuliskan surat, ada romantisnya gitu. Kalau sekarang melalui WA, aku suka padamu, dijawab melalui WA juga. Dunia nyata itu bukan di situ, inilah ini. Ayo kalau generasi muda kita ini ingin menjadi generasi yang mampu berbicara, mampu berdiskusi, berdialog,
Ayo HP puasa lah sekali-sekali. Mari kita gunakan. Kritislah. Jadi orang-orang yang kritis di dalam Tuhan, tapi bukan krisis iman. Kritis tapi jangan krisis iman. Firman Tuhan acuan kita. Yang ketiga, supaya kita jangan hanyut di bawah arus yang menggoda, maka tetaplah waspada dan teguh iman. Hanyut dalam bahasa Inggris drift away. Itu seperti kapal yang putus jangkarnya. Sehingga kapal itu menjadi terombang-ambing dan akhirnya karam dan tenggelam. Orang yang tidak kritis tadi, yang tidak teliti, yang tidak mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, siap-siaplah seperti kapal tadi yang putus dari jangkarnya dan akan tenggelam. Dibawa oleh arus modernisasi ini, arus internetisasi ini. Kalau mau hanyut sangat mudah itu. Tapi untuk melawan arus susah sekali. Ikut-ikutan dengan zaman itu sangat mudah sekali. Ikut-ikutan korupsi, makanya ada korupsi massal. Masa hanya aku yang tidak korupsi? Itu. Kalau sudah menyangkut massal, ikut-ikutan banyak orang menjadi berani. Saya mungkin pernah katakan itu, kalau ada orang yang terlambat ke gereja, kedepannya jangan terlambat lagi ya, karena ibadah itu selalu dimulai dengan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pensahan ibadah itu jangan sampai terlambat. Kalau kita sendiri yang terlambat, kita malu itu maju ke depan. Tapi kalau rame-rame yang terlambat, kita pasti berani maju ke depan, mengambil tempat duduk. Seperti itu. Kalau sudah bersama-sama ada ikut-ikutan, hanya asal-asalan, maka kita akan hanyut. Bukan berarti kita menutup diri dari kemajuan zaman, tetapi jangan sampai hanyut oleh arus dunia ini yang sangat keras. Karena kita diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Siap-siap. Ada serigala yang mau menerkam anak muda, anak-anak kecil, orang tua, keluarga, siapa saja siap diterkam. Kalau kita tidak mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan iman, hidup kita bisa terbawa arus yang membawa kita semakin jauh, drift away dari Tuhan. Kalau sudah jauh dari Tuhan, bagaimana lagi? Maka tetaplah berjaga-jaga dan waspada di dalam Tuhan. Dan yang keempat, jangan sia-siakan keselamatan yang sebesar itu. Lakukanlah tugasmu sebagai saksi dan berkat di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan itu harus berkelanjutan, berkesinambungan. Di mana Allah berbicara kepada para rasulnya, Yesus berbicara kepada murid-muridnya secara langsung. Dan kitalah sekarang ini menjadi lanjutan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Dimanapun kita berada Bapak Ibu. Di sekolah kita, di kampus, di kantor kita, di ladang kita, di usaha kita, ipertiga-tiga manang nadi dia pihita mengulau-ulau ta. Kita adalah saksi melanjutkan tugas pemberitaan Injil sebagai tangan dan kaki Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itulah orang-orang yang menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Menikmati, mensyukuri keselamatan yang dari Tuhan. Tidak lagi cukup hanya bersungut-sungut, hanya melihat berkat bagi orang lain, sedangkan di dalam dirinya dia tidak bisa lihat. Mari kita menggunakan hari-hari hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk menikmati keselamatan itu, tetapi tetap berbuat dan juga menjaga iman supaya tidak terbawa arus. Arus yang keras ini hanya bisa dilawan dengan firman Tuhan dan keteguhan iman kita. Amin. Kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan untuk firman-Mu. Agar kami dikuatkan untuk menghadapi roh-roh zaman ini yang semakin kuat
Tapi di dalam Tuhan kami pasti bisa menghadapinya. Kami menikmati keselamatan yang diberikan, dianugerahkan kepada kami di dalam Yesus. Keselamatan itu yang menghantarkan kami untuk tetap semangat menjalani hari-hari kami. Bahwa ternyata Tuhan menjamin keselamatan kami, tidak hanya selamat kami di dunia ini, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada jalan keselamatan yang lain, hanya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dikuatkanlah yang lemah. Ada banyak persoalan yang dihadapi, pergumulan. Kami tidak akan berputus asa karena keselamatan kami sudah pasti. Yang sakit Tuhan sembuhkan, untuk berharap terus kepadamu. Yang rindu akan kemajuan-kemajuan hidup, perkuliahan, sekolah, studi, kehadiran pasangan hidup, kehadiran keturunan, pekerjaan yang lebih baik, tetap kami berserah kepadamu Tuhan. Tetapi tugas kami yang utama adalah bagaimana kami menjadi saksi-Mu, memberitakan firman-Mu dengan teguh di dalam iman kami. Kami serahkan hidup kami. Kami bersyukur untuk situasi yang semakin membaik. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Biarlah kami mengisi hidup kami dengan doa, dengan firman Tuhan, dengan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita dan menjaga jarak kita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Horas, mari kita.